Untuk teman-teman, oh, iya. Baik untuk teman-teman kelompok 5, share dulu PPT di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadana lihasa wa ma kunna liyahtadi hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita masih sempat mengikuti perkuliahan walaupun itu secara online. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam yang tak lupa kita curahkan kepada baginda Muhammad SAW yang dimana dia adalah Nabi yang telah berhasil mengeluarkan umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menderang, atau dengan kata lain akhir jannah minaz zulumati ila nur aw ila siratim mustaqim. Baik, saya dari kelompok 5. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur Basir sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya yaitu Cintia Saskia Fahmi dan Dewira. Adapun tema dari kelompok saya yaitu konsep dasar dan sistem komunikasi intrapersonal, pengertian, sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya berikan kepada pemateri. Pertama yaitu Cintia Saskia Fahmi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Cintia mungkin belum masuk. Saya alihkan kepada Saudari Dewira untuk memaparkan materinya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, langsung saja saya akan membacakan mana. Pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi intrapersonal adalah proses komunikasi yang terjadi dalam diri individu atau berkomunikasi dengan diri sendiri. Terjadinya proses komunikasi interpersonal dalam arti seseorang memberi arti terhadap sesuatu objek yang diamatinya atau terbetik dalam pemikirannya. Objek yang diamati mengalami proses perkembangan dalam pemikiran manusia setelah mendapatkan rangsangan dari panca indera yang dimiliki. Komunikasi interpersonal diartikan sebagai proses pengolahan informasi meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Sensasi adalah proses menangkap stimuli persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi sehingga diperoleh pengetahuan baru, atau persepsi mengubah sensasi menjadi informasi. Memori adalah proses penyimpan informasi dan memanggilnya kembali. Kemudian berpikir adalah mengolah informasi untuk memenuhi kebutuhan atau memberi respon.
Sensasi adalah terhadap paling awal dari informasi sebab sensasi berasal dari kata zen yang artinya alat penginderaan yang berhubungan organisme dengan lingkungannya. Dalam urai rangkaian menyebutkan bahwa sensasi adalah pengalaman elementer yang segera, yang tidak memerlukan teruraian verbal, simbolis, atau konseptual, dan terutama berhubungan dengan kegiatan alat indera. Pada umumnya dikenal ilmu alat indera atau pencinderaan, namun dalam perspektif psikologi menyebut 9 dan bahkan 11 alat indera: penglihatan, pendengaran, kinestetis, perspektif, perabaan, temperatur, rasa sakit, rasa, dan penciuman. Pengelompokan 3 macam indera penerima sesuai dengan sumber informasi yang berasal dari dunia luar, eksternal, atau dari dalam diri individu sendiri. Internal, informasi dari luar diindra oleh reseptor, misalnya telinga atau mata. Informasi dari dalam indra oleh interruptor, receptor, misalnya organ vestibular. Mana lagi? Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dalam menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Seperti halnya sensasi, persepsi juga ditentukan oleh beberapa faktor. Menyebutkan 2 faktor menentukan persepsi, yaitu faktor fungsional dan struktur. Sedangkan Rahmat dari membagikannya atas 3 faktor, yaitu faktor perhatian, faktor fungsional, dan faktor struktural. Faktor perhatian adalah proses mental ketika rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman, masa lalu, dan hal-hal lain, termasuk faktor personal yang menentukan persepsi, bukan jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli tersebut.
Silakan lanjut deh. Apa ini? Ada di layar yang saya share ya. Faktor spiritual berasal dari sifat stimulus fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. Menurut teori Sattwit, bila orang mempersepsi sesuatu, maka orang itu mempersepsi keseluruhan, tidak melihat bagian-bagiannya, lalu menghimpunnya. Memori, ya Allah. Memori dalam komunikasi interpersonal memang peran penting dalam mempengaruhi persepsi melalui berpikir. Memori itu sendiri diartikan oleh Schleicher dan Frost sebagai sistem yang berstruktur yang menyebabkan organisme mampu merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuan untuk membimbing perilakunya. Ada 3 teori yang menjelaskan tentang memori, yaitu teori Aus, teori interpretasi, dan teori pengolahan informasi. Teori Aus, menurut teori ini memori hilang atau mundur karena waktu. Seperti halnya otot, memori akan kuat jika dilatih terus-menerus, namun menurut Rahmat waktu tidak lalu menguasai memori. Sering terjadi orang masih mengingat peristiwa puluhan tahun lalu, tetapi lupa kejadian minggu yang lalu. Memori interferensi. Menurut teori ini, memori merupakan meja lilin atau kanvas. Pengalaman adalah lukisan pada meja lilin atau kanvas tersebut. Selanjutnya, menurut teori ini, amnesia, lupa sebagai atau seluruh memori, dapat terjadi karena gangguan fisik atau psikologi, karena kerusakan otak atau neurosis. Sebaliknya, sesuatu yang paling penting yang menarik perhatian orang dan memenuhi kebutuhannya akan mudah diingat. Teori pengolahan informasi. Menurut teori ini, informasi mula-mula disimpan pada sensori, strategi, dan indrawasi. Kemudian masuk ke memori jangka pendek, lalu dilupakan atau di-coding untuk dimasukkan ke dalam memori jangka panjang. Berpikir, proses keempat yang mempengaruhi persepsi terhadap stimuli adalah berpikir. Proses berpikir ini melibatkan semua proses yang telah disebutkan: sensasi, persepsi, dan memori. Berpikir adalah hakikatnya melibatkan lambang virtual atau grafis. Berpikir dilakukan untuk memahami realita dalam rangka mengambil keputusan, memecahkan persoalan, dan menghasilkan yang baru. Sekian dari saya.
Saya kembalikan ke moderator. Masih ada kan? Sudah ya? Iya, Pak. Mana moderator tadi? Baik, itulah materi dari kelompok 5. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau ada materi yang kurang dipahami. Tapi sebelumnya mohon maaf untuk teman-teman sekalian karena kita melalui media online. Jadi mungkin tadi agak putus-putus karena jaringan atau ada kendala. Tapi saya sudah share makalah dan PPT-nya di grup. Kalau ada kurang jelas mungkin Anda bisa baca di grup atau ada yang belum dipahami bisa bertanya.